Selamat siang adik-adik semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Siang hari ini saya akan menjelaskan untuk kuliah di pertemuan ke-7, di mana sebetulnya ini untuk praktikum, tapi setelah saya cek prakteknya cuma 1 dan itu membutuhkan lebih spesifik, maka saya gunakan saja sebagai materi kuliah, yaitu tentang keamanan jaringan. Ya, apa saja yang menjadi pembelajaran hari ini, yaitu pertama, apakah saya termasuk berisiko gitu ya. Dalam hal ini di sistem keamanan apa jadi risiko ketika keamanan jaringan itu bermasalah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah metode penyerangan, attack itu penyerangan. Kemudian bagaimana kita memproteksi jaringan kita. Kemudian bagaimana di komputer kita ataupun jaringan kita itu memanfaatkan apa yang kita sebut firewall sebagai proteksi untuk keamanan. Oke, saya mulai yang pertama. Apakah kita aman? Gitu ya. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali di sekeliling kita itu ada hacker, ada intruder, itu penyerang gitu ya. Ada 2 istilah di sini, hacker dan cracker. Kalau hacker itu mereka tahu dan menyerang, tapi tidak untuk kemudian dilakukan penyerangan yang sebenarnya. Hacker malah condong akan memberitahu sistem keamanan kita bermasalah. Ini loh ada yang bermasalah, ini loh ada lubang yang bisa dimasuki oleh penyerang dan lain sebagainya. Nah, cracker atau sering disebut sebagai intruders ini adalah hacker yang dia itu tidak hanya melihat tapi kemudian ingin betul-betul masuk ke sistem dan memang tujuannya adalah ya ini ingin menguasai sistem. Ya, jadi hacker ini berusaha mengakses jaringan. Ada 4 tipe ya yang bisa dilakukan sebetulnya. Pertama, kita bisa tahu siapa dia, informasinya, pencurinya siapa. Kemudian identitasnya, kemudian data-data yang hilang ataupun data-data yang mungkin dimanipulasi. Terkadang data itu tidak masalah, tetapi isinya dimanipulasi. Nah, kalau itu data rekening bank, misalnya saja punya uang 1 juta, nolnya ditambahi 1, berarti kan jadi 10 juta. Tapi kalau nolnya malah dikurangi 1, efeknya adalah dari 1 juta menjadi tinggal 100.000. Ini luar biasa. Itu adalah manipulasi yang menghilangkan angka 0 di sebuah rekening di bank. Kemudian dalam kaitan itu adalah layanan. Ya, jadi semua bagus, tapi yang di set adalah masalah layanannya. Nah, mereka itu datang dari mana sih, gitu ya? Itu ada 2 ya, yang jelas. Bisa dari eksternal, dari luar jaringan kita, atau bisa jadi dari dalam. Nah, ini terkadang dari dalam pun ya karena namanya mungkin ada perasaan iri dan lain sebagainya, sehingga mereka masuk dari sistem di dalam ingin untuk memasuki sistem kita. Nah, ini salah satu ini yang sering terjadi adalah di kehidupan sosial kita. Sering kita punya perangkat ya, baik itu laptop, komputer, handphone dan sebagainya, sering dipinjam oleh teman kita. Nah, kita tidak sadar bahwa sebenarnya teman, kalau itu teman yang baik mungkin nggak masalah. Tapi begitu teman yang memang dia berupaya untuk menguasai sistem kita, dia meminjam laptop barangkali akan menginstal sesuatu di situ yang akan merekam user password yang kita miliki.
Nah, ini kan bahaya. Jadi terkadang kita ingin bermaksud baik ya, sosial itu kan baik. Tapi teman kita, partner kita, atau siapapun yang minjam itu terkadang niatnya berbeda-beda. Ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, ini yang diwaspadai yang buruk. Jadi dalam perilaku kehidupan sosial ini sering terjadi seperti itu. Ya. Nah, mereka kadang di perilaku sosial itu tidak harus meminjam ya, tapi kadang duduk bersebelahan ya. Dia membuat teks ulang. Kemudian phishing itu mengintip ya. Dia bisa mengintip dari sistem kita. Mereka bikin sesuatu program yang kemudian akan mengamati gerak-gerik kita ya. Jadi duduk bersebelahan supaya tahu IP-nya berapa dan sebagainya. Tujuannya adalah dia hanya mengintip apa yang kita lakukan itu apa. Nah, apa yang juga sistem kita itu ternyata selain penyerang itu ada juga ini. Penyerang itu tidak hanya memasuki sistem saja, tapi juga kadang meninggalkan sesuatu. Atau terkadang kita sendiri yang juga terlena kadang-kadang. Pertama adalah virus. Nah, virus ini sangat banyak dan ini bisa membuat software kita menjadi tidak bekerja, kadang malah rusak. Ya. Bisa merusak data, bisa membuat jaringan kita jadi tertolak, layanan kita tertolak, sistem kita rusak dan sebagainya. Nah, ini virus ya termasuk yang di situ. Kadang kita download sebuah software, nah, software itu free. Nah, kita dengan mudah download, kita ingin menginstal, ternyata di dalam software yang free itu terdapat ini virus yang sengaja dibuat oleh si pembuat program tadi dengan tujuan tertentu. Kemudian yang kedua adalah worm. Worm itu mirip ya dengan virus, tetapi tidak seperti virus ya. Dia tidak perlu memasuki sistem ya, tapi dia masuk dengan sendirinya. Kalau tadi virus itu dijalankan, ada program jalankan, atau kita pinjam flash disk ya, atau kita copy dari flash disk siapa begitu masuk ke sistem kita. Tapi kalau worm itu tidak seperti itu, jadi tidak perlu masuk ke sistem, tapi dia akan nempel begitu ya istilahnya. Nah, yang ketiga adalah Trojan horse. Ini seperti apa ini ya Trojan horse ini? Bayangannya adalah mirip namanya aja sebuah kuda ya. Jadi ceritanya itu dulu ada sebuah kota yang diserang habis-habisan oleh musuh tapi gagal untuk diserang. Nah, maka si penyerang ini mengubah taktiknya, yaitu apa? Memberikan hadiah. Nah, ini hati-hati nih ya, terutama mbak-mbak ini kalau dikasih hadiah. Kadang-kadang hadiahnya ini ada udang di balik batu enggak nih? Ya, apakah tulus atau fulus gitu ya? Nah, ini hati-hati. Jadi sama di sini, si penyerang tadi ngasih hadiah sebuah kuda emas yang luar biasa besarnya. Nah, ini sih tadi yang diserang tadi dengan senang dan gembira, wah kita ternyata bisa mempertahankan benteng kita ya. Kalau Anda suka nonton Benteng Takeshi itu ya, itu bentengnya susah ditaklukkan gitu ya. Nah, ini dikasih hadiah kan luar biasa senangnya ya. Sehingga hadiah itu dibawa masuk dan kemudian mereka berpesta pora karena kemenangan itu dan mendapatkan hadiah. Akhirnya terlena ketika mereka tidur, ternyata apa? Kuda itu kemudian memecah dan muncullah prajurit-prajurit dari penyerang tadi. Karena dia sudah masuk di dalam benteng dengan leluasa, maka benteng itu bisa dikuasai. Inilah model Trojan horse. Jadi sebuah serangan yang kita itu terkadang terlena mirip hadiah ya, tapi ternyata di balik hadiah itu ternyata ada sesuatu. Nah, ini
kemudian berkembang dan masuk karena sudah di dalam, otomatis kalau sudah di dalam kan dengan leluasa mudah untuk menyerang ini sistem kita itu. Nah, metode serangan itu ada beberapa. Yang pertama yang paling sering itu adalah namanya DOS. Apa itu DOS? Adalah denial of service. Membuat layanan itu tertolak. Nah, kita browsing gitu ya, tertolak layanan kita. Browsing itu kan menggunakan protokol web atau HTTP port 80. Nah, port 80-nya itu ditolak. Otomatis kita kan nggak bisa buka. Atau yang secure 443 itu juga tertolak. Nah, gimana lagi itu? Nah, itu namanya DOS, layanan apa? Kita buka mail, malah mailnya nggak berfungsi, nggak jalan gitu ya. Nah, itu termasuk DOS. Apa yang dilakukan di DOS itu biasanya adalah mereka mengirimkan paket secara terus-menerus kepada komputer kita. Sehingga kita sepertinya tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Ya, karena apa? Jalur kita itu dipenuhi oleh paket-paket data dari luar yang masuk ke mau ngirimi. Jadi paket sederhana yang ngirimi kepada kita otomatis kan nggak bisa buka. Karena di sistem kita jaringan itu bisa menjalankan aplikasi jaringannya manakala jalur yang dipakai itu kosong. Padahal ini kan jalurnya diisi terus dikirimi paket secara terus-menerus. Otomatis ya layanan kita menjadi gagal. Yang kedua adalah brute force. Itu adalah sebuah metode yang mirip dengan DDoS. Jadi di komputer yang sudah cepat, biasanya itu orang mencoba atau orang masuk itu dengan mencobanya dengan sebuah password, yang password tamu atau apapun yang itu mungkin kode rahasia passwordnya itu sudah dienkripsi. Nah, dengan brute force ini akan mencoba membongkar enkripsi kode dari password itu. Dan ini banyak sekali nih, karena si penyerang biasanya mencoba dengan berbagai modifikasi ya. Misalnya saja kita contohkan ya, nama saya aja lah, Alif gitu ya. Mereka mendeteksi dari A sampai Z gitu ya. Temu A, huruf berikutnya dia deteksi A sampai Z. Begitu ketemu L, dia sudah berhenti, akan lanjut ke huruf berikutnya. A sampai Z lagi, I, ya ketemu. Langsung lanjut lagi ke huruf berikutnya, A sampai Z lagi, ketemu F. Nah, caranya begitu. Nah, dengan variasi huruf, angka, ya, dan ini spesial karakter yang lain, ini brute force ini bisa membongkar rahasia dari enkripsi password yang kita miliki. Nah, kemudian yang lain adalah kita dapat software itu sebetulnya mungkin bagi Anda software beneran, tapi ada titipan ya. Namanya aja kadang free ya, free software ya, shareware, ya, freeware dan sebagainya itu ya. Nah, ini tipe-tipe yang seperti itu biasanya menggunakan yang salah satunya nih spyware. Sebagai program yang dia fungsinya apa? Supaya memata-matai pekerjaan kita, tingkah laku kita. Nah, tapi sama seperti tadi kita memberikan hadiah ya. Misalnya hadiahnya apa? Ballpoint misalnya ya. Ternyata ballpoint di situ ada kameranya. Sehingga memantau kamera itu berfungsi sebagai spy, memantau kegiatan kita, transaksi kita, mungkin kerjasama kita dengan perusahaan lain dan sebagainya. Nah, ini penting di data kearsipan ya, sangat penting. Banyak software yang nanti ini yang kita jalankan kalau itu data yang rahasia, nah ini dimata-matai oleh software. Kemudian ada adware. Adware itu mirip ya, sebuah form bentuknya seperti spyware. Dia itu mengkoleksi informasi tentang user-user yang ada di website ya, yang kita kunjungi. Jadi kita kalau buka gmail.com misalnya, kita akan terbaca itu user passwordnya apa. Kita buka Facebook, user passwordnya kebaca. Kita buka YouTube misalnya, kita mau unggah video misalnya.
Nah, user passwordnya kan kebaca ini. Nah, ini adware. Jadi dia ngoleksi user-user yang akses sebuah alamat website yang biasa mereka kunjungi. Dia memunculkan misalnya kadang-kadang dengan iklan. Nah, dengan iklan kan tidak sepertinya kita, wah nggak apa-apa cuma iklan begitu. Ternyata di balik iklan itu dia mengkoleksi ya user dan password dari setiap kita. Kemudian yang lain adalah namanya botnet atau zombie juga. Ya, botnet itu siapa? Sebuah robot ya. Robot namanya aja robot. Berarti itu bukan sebenarnya ya. Dia perangkat jaringan yang difungsikan seperti jaringan. Ya, seperti aslinya. Sehingga ya misalnya hotspot. Nah, hotspot UGM sama. Seperti itu, mirip dengan hotspot UGM. Kan kita jadi, wah beneran apa enggak nih? Gitu ya. Kita kan nggak tahu itu beneran nggak hotspot UGM. Padahal kita sudah memasukkan user dan password kita. Nah, user password itulah terbaca nanti kalau itu sebuah botnet. Kemudian zombie itu sama dengan seperti mayat hidup ya. Nah, di komputer itu biasanya kalau zombinya itu akan mengkontak server dari botnet tadi. Dialah yang akan memberikan perintah dan mengendalikan itu semua. Nah, itu akhirnya tadi ya apa saja yang kita miliki akhirnya terbaca. Nah, bagaimana kita bisa memproteksi jaringan kita? Ya, pertama adalah ini, tool-tool keamanan perlu kita perhatikan, kita praktekkan ya, yang paling sederhana, murah gitu ya, kita bisa membuatnya sampai ke hal yang lebih kompleks, misalnya dengan firewall, dengan IDS Intrusion Detection System, ini lebih jauh lagi ya. Ini bisa kita praktekkan, kita coba. Kemudian banyak sekali tool-tool di jaringan ya untuk keamanan yang banyak nanti bisa kita pilih ya untuk mengatasi penyerang hacker yang ataupun software-software yang yang rusak ya, yang terinfeksi oleh virus dan sebagainya. Ini bisa kita deteksi ya, banyak software. Jangan lupa, biasanya kalau software itu memberikan layanan ada patch dan update. Apa itu patch? Yaitu lubang-lubang yang kosong, lubang-lubang keamanan yang terbuka ditutup, ya, di patch, ditutupi, ya, supaya lubang-lubang itu tidak bisa dimasuki. Ya, banyak software yang sebetulnya banyak lubangnya ya. Misalnya website itu kan biasanya menggunakan server Apache. Nah, Apache versi tertentu itu banyak sekali lubang. Nah, biasanya diberikan layanan patch sehingga yang kosong itu segera ditutup. Kemudian kita juga perlu update. Nah, tapi juga perlu hati-hati juga, terkadang update dengan versi yang baru belum menjamin ini lubang-lubang tadi menjadi tertutupi. Terkadang juga di atasnya kita tutupi di satu sisi, misalnya, ternyata sisi yang lain terbuka ketika kita mengupdate. Ya, intinya kita update dan jangan lupa untuk selalu di patch sehingga lubang-lubang yang tadinya terbuka harapannya segera tertutup. Nah, bagaimana kalau kita ingin preventif ya, kita bisa menggunakan software antivirus. Ya, software antivirus itu akan mendeteksi infeksi yang terjadi di komputer kita, di jaringan kita, bisa virusnya, bisa wormnya, trojan host, ya, dan lain sebagainya. Nah, mestinya nanti kita bisa tengok kalau komputer kita ada tanda-tanda ini ya. Pertama, komputer kok bekerjanya itu tidak normal sih. Biasanya cepat kok jadi lambat. Nah, ini bisa diduga adalah ada itu tadi. Bisa virus, bisa worm, bisa trojan. Kemudian terkadang program tidak merespon, mouse, keyboard yang kita tekan itu nggak berfungsi. Wah, ini dicurigai ini. Ada apa ini? Nah, itu. Kemudian program mulai dan berhenti, sepertinya
kita itu nggak menghentikan, kita nggak mau mulai ya, kita nggak menjalankan, kok jalan sendiri ya, aneh ya kok bisa jalan sendiri software itu. Nah itu sudah dicurigai itu asal muasalnya dari virus atau worm atau trojan tadi dalam rangka spyware tadi. Kemudian email, kadang ini kok kita nggak merasa ngemail ya, tapi kita itu ngirim email. Wah ini siapa ini yang email? Nah, itu dicurigai adalah virus, worm atau trojan juga ya. Kemarin ada salah satu siswa ya, jam 3 pagi dia tidak merasa ya. Dia itu jam 3 pagi itu sampai 30 kali difoto dengan HP-nya sendiri. Nah, ketika dia bangun untuk menjalankan ibadah sholat subuh, dia kaget. Di handphonenya kok banyak sekali fotonya, ada 30-an foto. Padahal dia cek itu, dia nggak merasa moto, tapi kemudian dicek loh, fotonya jam 2 tadi, jam 2, jam 3 pagi tadi, foto siapa yang memoto ini ya, padahal kamarnya dikunci dan sebagainya. Nah ini salah satu contoh virus ya. Nah ini kita bisa curigai adalah apa, siapa kira-kira? Ya bisa dia sendiri yang karena melindur ya, karena dia bangun tidak merasa bangun, dia kemudian selfie ya, atau bisa jadi siapa, ada jin atau setan yang sengaja memfoto dia gitu ya. Kemudian yang lain prosesor kita, software kita nggak banyak ya, tapi kok bisa software kita penuh gitu ya, prosesor kita penggunaannya penuh. Nah ini tanda tanya nih, seharusnya tidak penuh kok jadi penuh. Sama seperti handphone kita ya, handphone kita penuh. Saya itu nggak kok sudah kapasitasnya beli yang gede ya, RAM-nya 6 GB, internalnya 128, kok tiba-tiba penuh nih. Apa ini yang terjadi? Nah, bisa jadi itu ada virusnya ya, ataupun yang lain ya. Kemudian ada sesuatu yang tidak teridentifikasi ya, ada sejumlah ya hal-hal yang beberapa yang bekerja, proses yang bekerja. Padahal kita nggak jalanin, ya ini dicurigai itu. Kemudian komputer berjalan lambat ya secara signifikan, atau barangkali yang lebih parah lagi, software kita di komputer kok crash ya, nggak bisa jalan malam. Nah itu dicurigai itu. Maka perlu di sini antivirus untuk mendeteksi itu ya. Tentu saja antivirus yang aman adalah dari luar, sehingga kita bisa pakai CD atau pakai flash disk atau yang lain ya. Kalau dari dalam sudah ada virusnya, jadi malah flash disk kita kena virus itu nanti. Banyak sekali antivirus ya yang ada di pasaran ya. Kita tinggal memilih ya. Jadi dia antivirus itu sebuah software yang melihat tanda-tanda. Jadi ciri-ciri virus itu kan ada tanda-tandanya ya. Sama seperti manusia kan gitu ya, ada tanda-tandanya. Misalnya kita sakit, apa tandanya? Oh batuk, oh pilek, oh panas. Nah, itu kan tanda-tanda. Nah di sini juga sama, ini virus itu ada tanda-tandanya, sehingga antivirus itu mendeteksi tanda-tanda itu. Nah sehingga dia terdeteksi sebagai virus. Cuma sayangnya ini yang kita sampai hari ini ya, virus corona ini belum kelihatan nih ciri-cirinya apa, nggak kelihatan karena ukurannya nano ya, kecil sekali, jadi susah dideteksi. Kemudian yang kedua adalah anti spam tadi, software yang fungsinya ya spam, ngirim dan ngirim gitu ya. Maka kita bisa installkan anti spam. Kemudian yang ketiga adalah kita menambahkan safeguard atau bahasa kita ya bodyguard ya, penjaga gitu ya. Kita bisa menambahkan software itu ya. Dan disarankan antivirus itu, anti spam dan sebagainya itu tidak hanya satu, terkadang satu dideteksi virus yang lain nggak kedeteksi, sehingga kadang-kadang kita perlu install 2 antivirus. Tapi juga perlu hati-hati, kadang sama-sama antivirus malah mendeteksi satunya sebagai virus. Nah ini juga repot ya. Jadi kita pilih lah nanti mana antivirus yang terbaik gitu ya, yang mendeteksi sampai tuntas.
Kemudian kita perlu menginstal juga anti spyware, adware, ad blocker ya untuk menghilangkan spyware ya. Sehingga nanti spyware yang ada di komputer kita ataupun adware ya, pop-up dan lain sebagainya itu segera hilang ya. Kita perlu hilangkan itu supaya komputer kita tidak dimata-matai. Sebenarnya apa sih dimata-matai ya? Biasanya nyari user dan password. Ya, kalau user password kita sudah kebaca kan apa saja data kita, apalagi kalau kita punya transaksi bank ya, rekening bank kita akan terbaca semuanya sehingga uang kita akan dicuri. Nah, kemudian yang lain adalah firewall. Nah, firewall itu seperti apa ya? Firewall, wall itu dinding, fire itu api, dinding api. Ya, jadi firewall itu adalah sebuah software yang dia ini memproteksi dari luar maupun dari dalam. Kalau masangnya dua, kalau hanya masangnya satu ya bisa dari luar ya. Jadi dia bisa memblok, memproteksi. Kalau ini tidak boleh ya, dia akan mendeteksi ya. Deteksi berdasarkan perintah ya. Jadi sudah ada list nih, siapa penyerang itu sudah ada, IP-nya itu sudah ada daftarnya. Tinggal kita masukkan daftar itu di firewall kita sehingga begitu penyerang mau masuk langsung saja dia akan ditolak ya, hubungannya koneksinya akan ditolak. Nah, modelnya seperti itu ya, firewall. Kemudian yang kedua adalah namanya DMZ, demilitarized zona. Nah, kita tahu kalau zona militer ya, ada yang punya pacar atau keluarganya adalah orang ABRI ya, AURI atau Polri atau angkatan laut, angkatan udara gitu ya, angkatan darat gitu ya. Pasti kita akan masuk di tempat itu gitu ya. Ya protokol sekali itu, masuk pintunya juga tertentu, nggak boleh sembarangan masuk di pintu yang lain. Itu yang lain ya siap-siap aja nggak bisa keluar, nanti malah ditangkap gitu ya. Nah konsepnya seperti itu. Jadi sebuah area yang seperti konsep militer. Namanya militer itu kan sangat-sangat luar biasa tertutup ya, nggak boleh orang sembarang masuk ya. Sehingga di sini bisa ya setting-setting yang berbahaya, server yang berbahaya yang bisa diserang itu dimasukkan di zona itu sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke sistem itu ya, sehingga ini lebih aman lah perangkat kita ya, server kita, router kita ataupun apapun ya. Nah, untuk firewall itu konfigurasinya satu adalah port forward. Jadi biasanya rule-nya itu berdasarkan daftar alamat port ya. Misalnya buka web itu port 80 atau 443. Email 25 misalnya, download 21. Nah, dia bloknya itu berdasarkan itu. Jadi IP yang suka mendownload atau mungkin suka kirim spam email berarti 25. Pintu port 25-nya ditutup. Ya, atau web, kalau nyerang web berarti pintu port 80 dan 44 ditutup. Nah, itu rule-nya di situ. Di samping forward kadang juga ada port yang modelnya trigger, memicu, picuan ya, memicu. Sesuatu yang muncul tiba-tiba dan memicu untuk yang lain, membuka yang lain. Nah, itu juga kita bisa antisipasi dengan ngelis. Biasanya sudah ada daftar inisial apa? Daftar-daftar yang alamat dan sumber yang suka menyerang itu sudah ada listnya di internet. Jadi perlu update itu ya, informasi itu. Saya kira untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Kita akan lanjutkan untuk minggu depan kita sudah meet ya, UTS ya. Nanti saya coba UTS-nya adalah dengan sistem online. Nanti ngerjakan lewat entah elok entah simbol nanti. Ya, kita tunggu aja informasinya. Untuk sementara hari ini saya cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kekhilafan. Semoga Anda semua tetap diberikan kesehatan, diberikan kemudahan kita semua ya, supaya kita bisa segera terlepas dari virus corona ini.
Oke, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi